Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan ta'wila. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Ini adalah salah satu cara lagi untuk mencintai Allah. Selain menyebutkan namanya di waktu pagi dan petang, maka bersujudlah pada sebagian malam, yaitu sekitar jam 2 sampai jam 4 atau sampai subuh, dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang. Itu Allah mengatakan kepada manusia, kepada hambanya, kepada umat Muhammad bahwa segala sesuatu itu ada caranya untuk mencintai, ada caranya untuk mengasihi, ada caranya untuk menyayangi. Jika engkau ingin mencintai aku, jika engkau ingin menyayangi aku, jika engkau ingin mengasihi aku, sebutlah namaku di waktu pagi dan petang, dan bersujudlah di sebagian malam, dan bertasbihlah sebanyak-banyaknya di malam yang panjang. Dan itu memang sudah dilakukan, apalagi oleh muridnya Muhammad yang bernama Ali, yang setiap pagi terlihat janggutnya seperti terkena hujan yang sangat deras, saking takutnya, saking merendahkan dirinya. Karena kalau muridnya saya seperti itu, jangan tanyakan lagi gurunya seperti apa. Jadi ketika Allah mengatakan hal ini, karena ada sosok yang mengamalkannya, karena ada sosok yang berbuat seperti apa yang diperintahkannya itu. Kalau tidak ada, untuk apa Allah memerintahkan manusia untuk bertasbih di waktu pagi dan petang, lalu kemudian untuk sujud di sebagian malam dan bertasbih sepanjang malam sebanyak-banyaknya? Karena ada yang melakukannya itu. Selain Rasulullah, selain Ali, selain sahabat para nabi, selain para umaro dan pemimpin-pemimpin umat muslim pada saatnya itu, pada masanya itu, atau mungkin juga sekarang juga banyak yang masih melakukannya. Para ayatullah, para kiai, para ulama, para habaib, para syekh dan lain sebagainya. Itu cara mereka untuk mencintai Allah. Karena ketika engkau mencintai seorang perempuan pun, ketika engkau mencintai seorang laki-laki pun, tapi engkau tidak berbuat apa-apa untuk perempuan dan laki-laki itu, maka pasti dia akan mengatakan, engkau mencintai aku hanya sebatas mulutmu saja, tidak lewat perbuatan. Aku tidak melihat. Engkau tidak pernah menyebut namaku dengan indah. Kau tidak melakukan apa ciri-ciri orang yang begitu mencintai kekasihnya. Jadi kau hanya sebatas mulut. Pasti kekasihmu itu akan berkata seperti itu. Karena sekali lagi, Islam itu agama yang sesuai dengan logika, agama yang sesuai dengan rasionalitas. Puncak kenyamanan manusia itu adalah untuk mencintai Allah, tidak selainnya. Secantik apapun istri kita, secantik apapun, setampan apapun anak-anak kita, sekaya, sekeren apapun, semelindungi apapun orang tua kita, tetap di dalam majap pecinta yang paling tinggi adalah hanya Allah. Kau akan menemukan kenyamanan yang paling nyaman, tenang yang paling tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Surgaku adalah untuk jiwa-jiwa yang tenang, yang senantiasa menghamba, yang senantiasa takut kepadaku, yang senantiasa
selalu meminta apapun keperluan hidupnya kepadaku. Tidak kepada dukun-dukun, tidak kepada teman-temannya yang mafia, tidak kepada para geng-geng narkoba dan lain sebagainya. Dia meminta bantuan kepadaku, mengharap pertolonganku siang dan malam, menyebut namaku senantiasa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketakutan. Serahkan hidup dan matimu kepadaku, Allah selalu berkata. Di dalam Tahiyatut, surat salat ketika kita berdiri, wa mati wa nusuki wa mayaya, hidupku dan matiku adalah kuserahkan hanya kepadamu. Itu salah satu bentuk ciri kita mencintai Allah. Banyak para tafsir juga mengatakan dua ayat ini adalah tentang sholat. Siang, pagi, malam, kita senantiasa selalu bersujud kepada Allah, mengingat Allah, karena otomatis ketika kita mengucapkan Allah adalah ketika kita sedang sholat. Pagi dan petang, subuh, zuhur dan asar kalau di bagian di tradisi Sunni. Kalau di tradisi Syiah, sholat itu tentang sholat ini saja banyak sejarah bahwa dahulu sholat itu hanya 3 waktu. Zuhur dan asar itu digabung, maghrib dan isya itu digabung, lalu terjadi di kekhalifahan Umar. Sholat itu dijadikan 5 waktu, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan bidah, orang lain mengatakan sesat orang lain, Anda memiliki pecinta yang namanya Umar bin Khattab, itu juga raja bidah juga. Dengan tujuan adalah untuk mendisiplinkan, untuk memanage, untuk mengatur agar umat Muhammad lebih rapi lagi, agar umat Muhammad lebih sehat lagi, agar umat Muhammad lebih teratur lagi, begitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata bidah itu. Udah sholatnya nggak benar, belentang-belentong, baca Al-Quran nggak pernah hampir, boro-boro mau buka sejarah Islam, semena-mena mengatakan orang lain bidah, orang lain sesat, orang lain kafir. Tololnya luar biasa. Kembali lagi ke ayat 26 surat Al-Insan. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Allah perlu bukti. Tak mungkin dia hanya aku mencintai Allah, aku mencintaimu Allah. Kau tahu enggak? Ada perintah sholat, iya. Kenapa kau tidak lakukan? Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun itu adalah kewajiban untuk menyembah kepadaku. Bukan karena aku butuh, karena kau yang butuh. Sekali lagi, seluruh manusia, seluruh kaum jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk tidak menyembah Allah. Allah tetap Allah, Allah tetap Tuhan. Tidak terusik satu inci pun kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Tidak. Karena Allah tahu engkau yang membutuhkan untuk mencintaiku, engkau yang membutuhkan untuk menghamba kepadaku. Karena aku yang menciptakanmu, aku sudah meng-grade bagaimana bentuk kebahagiaan sejatimu adalah ketika engkau mencintai aku, ketika engkau takut kepadaku, ketika engkau membutuhkan pertolonganku, mengharap belas kasihku. Salah satunya adalah dengan sholat. Begitu. Ya, ini adalah bentuk Allah mengatakan clue cara untuk mencintainya. Bertasbihlah siang, pagi dan petang. Jangan dekati kaum pendosa, jauhi para kaum kufur yang sangat terlaknat.
Dan pada sebagian malam bersujudlah dan bertasbihlah sepanjang malam. Alhamdulillahirabbil alamin.